Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Kilas Masa semua. Kali ini bareng lagi bersama Nik Ruli dan masih bersama saya Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Nik, kali ini aku pengen bahas nih, pengen bertanya-tanya tentang mati suri. Itu mati suri itu gimana nih? Karena ada yang mati suri yang hidup kembali atau gimana? Ya, kalau yang namanya mati suri itu sementara, pasti akan hidup kembali. Ya, Jadi mati suri itu ini langsung aja ya. ya langsung aja nih. Tolong Kan dijelaskan. kita ngobrol sudah lama tak ngobrol ya. Jadi mati suri itu satu fenomena di mana seseorang itu meninggal dunia. Tetapi meninggal dunia itu bukan berarti betul-betul meninggal dunia. Istilahnya itu ada kalau di ilmu kedokteran itu seperti saluran nafas yang paru-paru atau jantung. Maaf, saya bukan orang Kedokteran. ya itu makanya saya tidak mengerti masalah masalah yang seperti itu. Jadi terputusnya atau tersumbatnya saluran pernapasan yang begitu lama membuat orang itu tidak sadar. Bahkan orang yang koma istilahnya itu juga bisa dikatakan mati suri, karena saat koma pun dia sudah tidak tahu apa-apa meskipun nafas masih ada loh ya. Kan kalau koma itu nafasnya masih ada, tapi itu dia sudah tidak merasakan apa-apa. Kalau mati suri kan memang sudah tidak ada nafasnya, bahkan nyaris dikatakan meninggal. Nyaris dikatakan meninggal. Bahkan di medis ini sering terjadi, di dunia medis ya, ini sering terjadi mati suri itu seperti itu. Jadi kalau mati suri itu biasanya 4-5 jam. Oh, itu durasinya nih. Kenapa? Durasinya. Ya. Kalau Bukan dunia ada kedokteran ada gitu ya. Ya. Makanya kalau di rumah sakit pasien meninggal dunia itu kan tidak boleh langsung dibawa pulang. Tunggu 2 jam. 2 jam sampai 3 jam Setelah itu. 2 jam baru bisa dibawa pulang. Nah, terlepas nanti setelah 2 jam itu yang namanya itu mati suri terus hidup kembali ya, kita kan tidak tahu. Tapi peraturan dari dulu di rumah sakit itu kalau meninggal dunia dimasukkan ke ruang jenazah dulu, tunggu sampai 2 jam. Sekiranya aman kan begitu istilahnya, monggo dibawa pulang. Yang dikhawatirkan kan seperti itu, mati suri. Padahal mati suri itu tidak 2 jam waktunya, durasinya itu tidak 2 jam, lebih bahkan. Lebih. Iya. Berapa jam tuh? Ya tidak bisa ditentukan karena kan saluran itu tersumbat, jadi terputus kan. Sampai mungkin nunggu ya bisa jadi kembali, jadi hidup lagi. Kalau yang terputus ya sudah selesai. Makanya kalau ada zamannya yang maaf ini zamannya waktu COVID dulu itu kan begitu meninggal langsung dimakamkan. Itu kalau di ilmu kedokteran atau bahkan di orang-orang yang zaman dulu itu tidak boleh. Jadi tunggu selang berapa jam baru dimakamkan. Kalau sekarang kan sudah musim ya, begitu meninggal tunggu berapa jam, 4 jam, 5 jam paling lama langsung dimakamkan. Sebenarnya itu sangat riskan sekali, rawan gitu loh. Yang dikhawatirkan ya kalau nggak boleh itu mati suri. Terus kalau hidup lagi di dalam kan tidak ada yang nolong kan seperti itu. Kalau dulu biasanya gini, saat Mbak Ma meninggalnya itu sore ya, sore meninggalnya. Biasanya diambil besoknya untuk dimakamkan. Ya itu tadi untuk menunggu. Oh, berarti hitungannya menginap semalam gitu Ya, ya? menunggu gitu aja. Jadi kalau sekarang kan tidak, sekarang malam langsung dimakamkan. Iya. Ya ini yang mengkhawatirkan, tapi ya itu terlepas lagi mungkin dari tradisi atau ketakutan masyarakat dan istilahnya itu barangkali ini penyakit menular. Kalau dibiarkan lama-lama takut penyakitnya menyebar atau bagaimana. Nah itu saya kurang paham kalau seperti itu.
Jadi ya itu mati suri itu seperti itu. Iya nih, mau tanya lagi juga nih, apa kalau yang orang yang mati suri udah terlanjur yang dimakamkan nih ya, Ya. itu gimana nih terusan nih? Nah, ya itu Hitungannya makanya nih. kan saya tadi bilang harusnya tunggu restan berapa jam? 10. Kalau zaman dulu itu 10 jam. Ya, kalau secepat itu langsung dimakan kasihan juga. Mungkin beliau juga mati suri. Saat dia sudah terbangun, siapa yang nolong? Kan sudah tertimbun. Ya enggak mungkin dengar, tapi konon ada ceritanya. Beliau sempat bisa terbuka gitu sampai kalau bahasa Jawanya itu terisik papan itu yang dibuat itu dia gedor-gedor, akhirnya ya nggak tahu itu ada bener apa enggak ya, terus dibuka ternyata orangnya hidup kembali. Tapi sejauh ini yang saya tahu orang mati suri itu Terus Orang yang terus tak? orang yang mati saya suri. tahu sejauh ini yang mati suri itu kebanyakan ketika habis dimandikan atau ketika mau dimandikan, ketika mau dikafani mereka terbangun. Kalau sampai di dalam kubur itu saya hanya mendengar ceritanya saja. Ya, saya lanjut ceritanya ini ya. Ini kan kejadian di desa saya sendiri. Itu emang benar yang dikatakannya yang udah terlanjur dimakamkan, takutnya yang itu kembali kan. Ya. Tapi di desa saya sendiri ini udah dimakamkan iya. Tapi ditungguin makamnya sama orang kampung gitu sampai semalaman. Apa ya karena takutnya hidup kembali itu mungkin ya. Loh, enggak, sekarang saya mau tanya. Kenapa kok sampai ditungguin? Apakah orang-orang ini tahu kalau beliau mati suri? Ya itu gimana ya, yang warganya itu kalau di desa saya itu habis meninggal udah dimakamkan ya, itu nanti ditungguin nih, makamnya itu. Itu dari dulu apa baru-baru ini? Dari dulu. Yang saya tahu ya mungkin berbeda ya, kalau orang yang meninggal ditungguin makamnya itu biasanya orang yang meninggalnya itu hari yang dianggap keramat seperti Jumat Legi itu ditungguin makamnya. Tapi kalau biasa ditungguin ya mungkin mereka jaga di mati suri itu tadi. Ya, kembali lagi ke mati suri lagi. Ya itu. Terus gimana? Terus kalau yang mati suri ini kan orangnya hidup kembali kan. Apa yang dialami? Jadi mungkin di kampung itu kalau mati dijaga. Ya, dijaga. Yang itu yang mungkin yang ditakutkan orang-orang. Tapi sejauh ini yang ini tahu, ini belum pernah melihat orang mati suri, orang sudah dimakamkan itu hidup lagi. Belum pernah. Kalau cerita memang tahu. Tapi kalau melihat sendiri ini belum. Ya. Tapi kalau yang udah terlanjur mati suri ini ya, dan itu kembali, itu apa yang dirasakan nih terusan yang di sana? Nggak tahu alam bahasa. Ya, kalau ini pernah bertemu dengan seseorang tersebut dan bertanya. Beliau rasanya katanya seperti saat sakratul maut. Bahkan dia bisa menceritakan kalau aliran darah dari ujung kaki ini dulu yang tidak ada, terus sampai ke atas, sampai ke leher ini seperti dicekik-cekik, ceritanya begitu ya. Terus dia itu kalau sudah merasa dek itu kerasa katanya, seperti ada yang cabut gitu terasa. Bahkan dia itu berjalan jauh, sepi, kiri kanan itu tidak ada apa-apa. Ada yang cerita katanya depan itu terang, jalan itu enak, tapi dia itu kayak ada dengar suara orang nangis, dengar apa gitu. Ya itu mungkin dari situ yang beliau rasakan ya. Terus dia ingin nengok atau siapa yang nangis, akhirnya dia kembali. Ada yang bilang katanya kayak di tengah hutan gelap, bahkan ada yang merasa sakit sekali badannya, seperti dihajar. Ya ini kalau saya pernah mendengar cerita ini, ada seorang, dia itu ya kalau zaman dulu itu istilahnya itu orang nakal itu molimo, istilahnya kan gitu ya, madon, madat, semua dilakoni, maling itu ya
Naudzubillah min dzalik, mungkin sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Beliau itu mati suri saat itu habis minum, dia itu mabuk entah keracunan entah apa sampai akhirnya mati. Sudah didatangkan semua orang, bahkan sudah disucikan, mau dikafani, dia bangun. Oh, Dan dia merasakan katanya ada penyiksaan di situ. Dia merasakan seperti di neraka. Itu kalau tidak salah terjadi tahun 87-an itu. Jadi dia seperti di neraka. Dan alhamdulillah sejak terjadi peristiwa itu orang itu tobat masuk karena dia takut. Oh, ternyata di neraka ini seperti ini. itu. Dia bisa cerita. Berarti ya dapat hidayah juga Iya. gitu nih ya. Dia bisa cerita. Jadi ya mungkin ini cara Allah untuk menobatkan seseorang, atau ini peringatan buat seseorang yang sudah diberi peringatan begini tidak bisa, begitu tidak bisa, begini tidak bisa. Ya mungkin dengan cara ini orang ini bisa kembali ke jalannya Allah, seperti itu. Jadi macam-macam ceritanya yang namanya Mati suri. Jadi yang saya tahu mati suri itu satu fenomena kehidupan di mana orang itu terhenti sesaat saluran pernafasan, saluran jantung. Kalau di ilmu kedokteran itu seperti itu. Jadi meninggal untuk sementara. Meninggal. Ketika semua kembali lagi seperti nafas, jadi ini yang namanya paru-paru itu ruangnya itu tertutup, bisa terbuka lagi pelan-pelan. Nah itu mungkin kembalinya nafas. Kalau orang Jawa nek ngomongnya nak gurung wayai, jadi balik lagi kan. Orang Jawa kan bahasanya, orang Jawa pun kan enak gurung wayai. Tapi kalau di ilmu kedokteran ya itu tadi istilahnya satu ruang lingkup di paru-paru ini yang tertutup, tidak ada ruang. Jadi tidak ada istilahnya itu ventilasinya, tidak ada buntu. Jadi perlu pengistirahatan. Nah saat pengistirahatan itu kan otomatis tidak nafas lagi kan, makanya ditunggu jeda waktunya itu. Ketika sudah bisa normal lagi kembali, bisa nafas lagi, dan insya Allah hidup kembali seperti itu. Kalau fenomena lainnya itu, kalau fenomena lainnya itu yang tentang mati suri yang ditonton apa, digandeng siapa gitu, itu. Ya kan sama yang seperti saya ceritakan tadi. Dia berjalan seperti di jalan yang lurus, terang, terus ada yang seperti dia itu disadarkan apa yang kamu lakukan di dunia ini ya. Terus ada yang dituntun siapa, ditunjukkan siapa. Bahkan sebenarnya banyak orang mati suri tanpa diketahui, tanpa disadari saat tidur. Beliau mimpinya itu jalan sekali, tapi karena dia tidur sendiri, tidak ada orang yang tahu, sampai akhirnya terbangun sendiri, ya kan? Terus ada yang apa istilahnya itu tinggi, kayak semacam tinggi. Itu mungkin dia sadar kalau saya itu masih hidup, tapi kenapa saya harus di ruang ini gitu loh. Ini dia kayak terus ya, yang sebelahnya itu harus bangun kan gitu. Itu baru dia tersadar. Ya, itu semacam itu ya. Macam mati suri, tapi dalam konteks berbeda nih ya. Ya, seperti itu. Untuk penjelasan ini apa ada lagi tentang mati suri ini? Ya seperti orang sakit koma di rumah sakit masuk, itu pun bisa dikatakan mati suri, cuman dia ada nafas kan. Jadi dia kan bernafas juga melalui ventilator melalui oksigen. Tapi kalau yang di rumah kan sudah ada seperti itu. Dia tinggal det gitu aja. Makanya kan harus ditunggu minimal 2 jam. 2 jam. Oke, apalagi yang ditanyakan? Sudah cukup nih untuk tentang mati suri ini, penjelasan cukup panjang. Definisinya berpanjang, alhamdulillah ya. Ya udah, kita akhiri dulu nih ya tentang podcast pembahasan mati suri ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga. Terima kasih Sobat Kelas Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan
di Kilas Masa. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses di tahun 2020.